Bab 141, Bab 103, Pemahaman Sejati Teknik Arai Permintaan Tiket Bulanan 3. Penerjemah, 549.690.339. Selain itu, sahabat Qian juga memiliki teknik hujan spiritual, yang digunakan oleh 3 sekte dan 6 pintu untuk membudidayakan rumput spiritual. Sahabat Qian bersedia menawarkan ini sebagai kompensasi dan mengundang Anda, dan ketika saatnya panen, kami akan memberi Anda 10% dari keuntungannya. Ketika Chen Mo mengatakan ini, itu berarti pembagian keuntungan akhir adalah 20% untuk Chen Mo, 70% untuk Qian Yongjian, dan 10% untuk Liang Sheng. Selain itu, menurut perkiraan mereka, bahkan keuntungan 10% akan berjumlah hampir 300 batu roh setahun, yang jauh lebih tinggi daripada pendapatan tahunan Liang Sheng dari penjualan jimat. Namun, Liang Sheng tetap menolak, dan tidak peduli bagaimana Chen Mo membujuknya, Liang Sheng tetap tidak tergerak. Mengapa kue jatuh dari langit untuknya, yang hanya berada di tingkat ketiga kultivasi Qi? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk meraup keuntungan sebesar itu? Melihat ini, Chen Mo hanya bisa meminta Liang Sheng untuk memikirkannya dan kemudian kembali ke rumah guanya. Namun tidak lama kemudian, dia keluar lagi dengan tenang. Pada saat ini, mata Liang Sheng dalam. Meskipun Chen Mo sangat berhati-hati, Liang Sheng diam-diam mengikuti tanpa Chen menyadari bahwa dia sedang dilacak. Liang Sheng mengikuti Chen Mo ke pinggiran pasar dan berjalan selama 2 jam sampai mereka mencapai lembah yang dalam. Liang Sheng segera bersemangat. Kekuatan spiritual yang begitu melimpah, mirip dengan meletakkan arai pengumpul roh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memastikan bahwa benar-benar ada arai yang dipasang di sini. Saat ini, ada 4 kultivator yang hadir, termasuk Chen Mo. Selain Chen Mo, ada 1 di tingkat ke-8 kultivasi Qi, 1 di tingkat ke-5, dan 1 di tingkat ke-6. Yang di tingkat ke-8 kultivasi Qi seharusnya adalah Qian Yongjian. Meskipun dia mengenakan jubah Tao sekarang, dia lebih terlihat seperti pria sekuler yang kaya dengan alis yang ramah dan mata yang kadang-kadang bersinar dengan cemerlang. Karena mereka menemukan medan spiritual, bagaimana mereka bisa merasa tenang? Selama waktu ini, Qian Yongjian secara alami tinggal di sini sepanjang waktu. Maksudmu kultivator kecil yang kamu rekomendasikan tidak ikut denganmu? Chen Mo langsung menggelengkan kepalanya. Liang Sheng terlalu berhati-hati atau lebih tepatnya, terlalu malu-malu, dia tidak dapat menemukan cara untuk mendekatinya. Wajah Qian Yongjian juga tampak agak tidak menyenangkan. Dia memang perlu menemukan seseorang yang tidak berbahaya dan dapat dikendalikan sepenuhnya untuk mengambil alih sebagian area medan spiritual. Karena area ladang spiritual itu jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan, saya tidak bisa kembali ke pasar sekarang. Lagi pula, orang-orang tua di pasar itu pasti mengawasi saya dengan ketat. Dia menatap Chen Mo dengan saksama, Taois Chen, jika kamu tidak bisa membawa siapapun ke sini, maka akan ada hampir 10% tanah yang tidak bisa kita tanami rumput spiritual. Kamu hanya perlu mengambil 10% dari sisa 90% keuntungannya. Ternyata mereka awalnya membahas pembagian keuntungan sebesar 28%, tetapi Chen Mo hanya bisa mendapatkan 2 bagian itu jika seluruh area itu dikembangkan. Mengenai pembagian yang disebutkan sebelumnya dengan Liang Sheng, itu sepenuhnya kebohongan yang dibuat oleh Chen Mo untuk menipunya agar datang ke sini. Beri aku waktu lagi. Masih ada waktu karena bidang spiritual masih menyiapkan arai pengumpul roh. Atur seperti yang kita sepakati sebelumnya, dan aku akan membawa orang itu. Setelah mendengar ini, Qian Yongjian mengangguk, baiklah, aku akan memberimu 3 bulan lagi. Pada saat itu, arai pengumpul roh dan arai penyembunyian harus diselesaikan. Jangan bilang kami tidak menunggumu dan mengingkari janji kami. Mendengar ini, Chen Mo hanya mengangguk dan tidak melanjutkan pembicaraan. Dia kemudian melihat ke bidang spiritual. Ini adalah fondasi dari pengejarannya akan keabadian, dan dia terbakar dengan semangat dalam hatinya. Jika mereka dapat sepenuhnya mengolah seluruh bidang spiritual, akan ada setidaknya 600 batu roh dalam pendapatan setiap tahun. Tanpa kecelakaan apapun, dengan pendapatan dari bidang spiritual, dia seharusnya dapat mengolah kelapisan ke-9 kultivasi Qi dengan masa hidupnya. Pada saat itu, bahkan pembentukan fondasi tidak akan mustahil. Pada titik ini, tidak hanya dia tetapi juga Qian Yongjian dan yang lainnya memiliki mata yang penuh gairah. Masa depan keluarga mereka menjanjikan. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai pembentukan fondasi, dengan kekayaan keluarga ini,
keturunan mereka akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam pembentukan fondasi. Pada saat itu, sebagai keluarga kultivasi pembentukan fondasi, situasinya akan sangat berbeda. Mereka juga bisa berada jauh di atas dan tidak serendah hati ini, bukan? Di bawah pembentukan fondasi, semuanya seperti semut. Tidak jauh dari sana, Liang Seng diam-diam mundur. Hati orang-orang seperti ini, jangan goda mereka dengan kepentingan. Pasar, dalam beberapa hari terakhir, Chen Mo cukup sering mencari Liang Seng. Namun, dia tidak menyebutkan bidang spiritual lagi, dan Liang Seng berpura-pura tidak terjadi apa-apa, seperti sebelumnya. Namun, dia menyadari bahwa seseorang sedang mengamatinya. Setelah menyadari bahwa itu adalah anak kedua keluarga Qian, Liang Seng tidak mempedulikannya lagi. Mungkin pihak lain sedang memantau Chen Mo. Bagaimanapun, bidang spiritual dipertaruhkan, dan lebih baik terlalu berhati-hati daripada tidak cukup berhati-hati. Beberapa hari berlalu, dan dia pergi ke kantor administrasi untuk membayar sewa rumah guanya untuk tahun berikutnya. Tanpa disadari, dia telah menghabiskan 2 tahun di pasar dan telah sepenuhnya menyatu dengan kehidupan pasar. Semuanya berjalan lancar, kecuali bahwa dia masih belum menemukan pil pembentukan fondasi atau resepnya. Sebenarnya, dia tidak ingin bersusah payah membayar sewa setiap tahun, tetapi semua kultivator tingkat rendah lainnya di pasar membayar sewa mereka setiap tahun, jadi dia tidak ingin menonjol. Hanya kultivator Qi tingkat tinggi dalam kategori kultivator lepas yang mungkin membayar sewa tahunan sekaligus, atau bahkan membeli rumah gua secara langsung, karena mereka memiliki kekuatan dan keyakinan untuk memastikan bahwa investasi mereka dalam sewa tidak akan sia-sia. Chen Mo, tentu saja, mengikuti Liang Seng ke kantor administrasi dan membayar sewa rumah guanya selama setahun. Pada saat ini, melihat slip giok dengan sewa yang diperbarui, dia tiba-tiba menghela nafas. Saudara Zhou, apakah menurutmu kita hanya bekerja keras setiap tahun untuk melayani 3 sekte dan 6 ordo? Chen Mo memiliki ekspresi getir di wajahnya, tetapi Liang Seng tidak menanggapi. Melihat ini, Chen Mo hanya bisa terus berbicara sendiri, tetapi kata-katanya masih tidak didengar karena Liang Seng tetap tidak tergerak. 2 atau 3 hari kemudian, Chen Mo menghilang dari pandangan Liang Seng, mungkin pergi ke ladang spiritual untuk bertemu dengan Qian Yongjian dan yang lainnya. Namun, Liang Seng tidak peduli tentang ini. Selama Chen Mo tidak mengacaukan segalanya, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia mengembangkan beberapa motif tersembunyi, maka pemandangan di hutan di luar pasar cukup bagus, cocok untuk istirahat abadi setelah kematian. Tanpa gangguan Chen Mo, Liang Seng duduk untuk mempelajari formasi, karena mendapatkan resep pil pembentukan pondasi di pasar gelap tampaknya menjadi cara termudah saat ini. Tanpa mempertimbangkan aspek formasi, lagi pula, jika dia tidak memperhitungkan formasi pasar gelap, dia akan menjadi tak terkalahkan di komunitas kultivasi longgar pasar pada tingkat ke-10 kultivasi Qi. Dalam 2 bulan berikutnya, kepadatan energi spiritual di rumah gua Liang Seng tiba-tiba meletus, tetapi situasi ini hanya berlangsung sebentar, dan ekspresi Liang Seng menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Arai pengumpul roh selesai, namun, karena dia tidak ingin mengekspos peningkatan energi spiritual di rumah guanya, dia dengan sukarela menyebarkan arai pengumpul roh. Rencananya selanjutnya sederhana, jika ada 1, akan ada 2. Di depan Liang Seng, kesulitan arai pengumpul roh sekarang berkurang menjadi hanya masalah kemahiran. Bagaimanapun, dia sendiri tidak menghadapi hambatan dalam setiap teknik di dunia, dan hanya perlu menjadi terampil melalui latihan. Berkat keberhasilan arai pengumpul roh, Liang Seng akhirnya mengarahkan pandangannya pada formasi berikutnya yang ingin dia pelajari. Arai penyembunyian. Meskipun panel atribut membuat penyembunyian pribadi Liang Seng tak tertandingi di bawah langit, hampir tidak ada yang bisa melihatnya, situasi ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Jika dia ingin menyembunyikan gerakan di dalam rumah guanya, dia tetap harus bekerja keras sendiri. Menghabiskan 50 batu roh kelas rendah untuk menyewa rumah gua dengan arai penyembunyian akan terlalu mencolok. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang kultivator Qi tingkat ketiga yang masih kecil. Jadi, saat berlatih formasi jimat, dia mulai berlatih arai penyembunyian juga. Pada saat ini, sebuah insiden besar terjadi di pasar, yang melibatkan seorang kultivator lepas yang sangat malang yang ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Hari ini,
Dia hanya ingin pergi ke toko-toko 3 sekte dan 6 sekolah untuk membeli sebotol pil kultivasi Qi berkualitas tinggi dan mencoba menerobos ke lapisan kelima kultivasi Qi. Dia tidak menyangka akan secara tidak sengaja menyinggung 2 sekte dalam prosesnya. Pada saat itu, dia hanya melirik toko sekte murni atas, lalu melihat seorang murid dari sekte Hua Tian keluar. Setelah kontak mata sebentar, dia secara alami menuju ke toko sekte Hua Tian. Dia tidak tahu bahwa tindakan kecil ini akan menyebabkan masalah besar. Murid dari sekte Upper Pure benar-benar keluar dan mulai mengumpat orang-orang sekte Hua Tian. Sekte Hua Tian, apa maksudmu? Beraninya kau terang-terangan mencuri pelanggan dari toko sekte Upper Pure kami. Apa yang coba kau lakukan? Murid yang baru saja keluar dari sekte Hua Tian adalah Zhou Kang, anggota keluarga Zhou, dan dia juga sedikit tertegun saat itu. Namun, karena garis keturunan keluarga Zhou dianggap rendah hati dan tidak ingin menimbulkan masalah, dia memutuskan untuk mengikuti prinsip tidak ingin memicu konflik. Dia pura-pura tidak mendengar apapun dan kembali ke toko. Namun tindakan ini benar-benar membuat murid dari sekte Upper Pure marah. Apakah sekte Hua Tian meremehkannya? Dalam kemarahannya, dia mengeluarkan pedang artefak dari pinggangnya, dan situasinya segera berubah. Zhou Kang juga tidak berdaya ketika dia melihat ini. Dia merasa ada sesuatu yang salah sejak pagi, dan dia tidak menyangka itu akan terwujud di sini. Orang lain di toko sekte Hua Tian juga mendengar keributan itu. Ketika manajer sekte Hua Tian melihat situasi ini, wajahnya menjadi gelap. Selama lebih dari 200 tahun, konflik antara sekte murni atas dan sekte Hua Tian telah meningkat. Saat ini, karena mereka menindas murid keluarga Zhou yang disukai, bagaimana dia bisa mundur? Ini adalah keberuntungan kultivasinya. Bagaimanapun, melindungi Zhou Kang hanyalah masalah biasa, tetapi ini juga memberinya kesempatan untuk terhubung dengan orang-orang berpengaruh. Saat manajer sekte Hua Tian mengambil tindakan, manajer toko sekte murni atas tentu saja tidak mundur. Untuk beberapa saat, area di sekitar toko-toko di pasar dipenuhi dengan penonton yang penasaran. Kultivator bebas yang ingin membeli pil kultivasi Qi mungkin tidak pernah menyangka bahwa tindakannya yang tidak disengaja akan menyebabkan dampak yang begitu mengerikan, dan dia langsung ketakutan sampai hampir menangis. Namun, pada akhirnya, tidak ada pertumpahan darah di sini karena Ding Yizhen muncul secara langsung dan meredakan situasi. Dia mengundang kultivator lepas yang tidak beruntung dan kedua manajer ke lantai 3 kantor administrasi, dan para kultivator lepas, yang tidak dapat lagi menyaksikan kegembiraan, hanya dapat bubar dengan sedih. Namun, mereka menyebarkan rumor yang dibesar-besarkan secara diam-diam, dan dalam waktu 1 jam, berita tentang konflik yang akan terjadi antara sekte hijau atas dan sekte Hua Tian telah menyebar. Ketika Liang Sheng mendengar berita ini, dia tercengang. Apakah hubungan antara sekte Hua Tian dan sekte hijau atas benar-benar memburuk sedemikian rupa? Untuk beberapa alasan, Liang Sheng selalu merasa bahwa jika keadaan terus seperti ini, pasar memang akan mengalami masalah, setidaknya situasi saat ini tampak agak buruk. Pada saat ini, Chen Mo, yang telah lama menghilang, muncul kembali. Dia tampak agak lelah, yang membuat Liang Sheng lengah. Hari itu, Chen Mo membawa sebotol anggur dan mengundang Liang Sheng ke rumah guanya. Saudara Zhou, bagaimana kalau minum bersamaku? Para kultivator jarang minum alkohol. Anggur duniawi biasa seperti air bagi para kultivator, tetapi anggur para kultivator dapat membuat orang mengantuk dan bingung. Bagaimana mungkin kultivator biasa membuang-buang waktu untuk ini? Jika itu adalah waktu yang normal, Liang Sheng tidak akan minum alkohol secara alami, tetapi karena gesekan tiba-tiba antara sekte hijau atas dan sekte Hua Tian, dia juga ingin keluar untuk menghindarinya, jadi dia mengambil kesempatan untuk mengikuti arus. Setelah Chen Mo menuangkan anggur, Liang Sheng diam-diam menggunakan pil detoksifikasi untuk menguji anggur tersebut. Dengan tingkat kultivasi dan kecepatan tangannya, Chen Mo tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia menemukan bahwa memang ada sesuatu dalam anggur tersebut, tetapi setelah melihat bahwa pil detoksifikasi dapat melautkannya, dia dengan senang hati duduk dan minum bersama Chen Mo. Begitu anggur masuk ke mulutnya, dia menyadari apa yang telah tercampur di dalamnya. Pil kebingungan. Pil kebingungan mirip dengan obat penenang di dunia nyata, tetapi juga efektif untuk para kultivator. Dia juga telah memurnikan pil kebingungan di waktu senggangnya, jadi melihat ini membuatnya merasa lebih lega. Saudara Zhou,
Apakah kamu ingat bahwa aku pernah mengatakan kepadamu bahwa aku juga meninggalkan keluargaku dan terpaksa mencari nafkah sendiri? Liang Seng mengangguk. Itu karena Chen Mo telah salah paham saat itu sehingga dia pikir dia memiliki latar belakang yang sama, jadi dia membantunya menghindari beberapa jalan memutar. Ya, keluargaku hanyalah keluarga kultivasi kecil, dan pemimpin klan adalah ayahku, seorang kultivator Ki Training Seven Realm. Dia memiliki 3 orang anak. 2 adik laki-laki saya sangat beruntung dan cerdas. Mereka berdua memasuki tahap kondensasi Ki pada usia 20 tahun, tidak seperti saya, yang baru mencapai lapisan pertama kultivasi Ki pada usia 25 tahun. Saat itu, tidak ada cukup sumber daya dalam keluarga untuk kami bertiga bersaudara berlatih, jadi pada usia 35 tahun, saya, yang berada di lapisan kedua kultivasi Ki, harus berjuang sendiri di pasar. 70 tahun telah berlalu sejak saat itu, tetapi saya masih berada di lapisan ke-6 kultivasi Ki. Sebenarnya, saya juga ingin membuktikan diri. Saya juga bisa berkultivasi. Pada titik ini, mata Chen Mo memerah. Banyak kultivator lepas berada dalam situasi yang sama dengannya. Lagi pula, dengan populasi dunia kultivasi yang sangat besar, mereka yang bisa memasuki sekte sangat sedikit. Dunia kultivasi tidak pernah kekurangan orang, jadi apakah seseorang bisa memasuki sekte atau tidak berarti apakah Anda memiliki keberuntungan untuk berkultivasi. Beberapa orang dilahirkan sebagai titik awal bagi para pengikut sekte luar. Ini adalah takdir, dan latar belakang seseorang juga merupakan semacam keberuntungan. Saat dia mengoceh, Chen Mo semakin mabuk. Dia sepertinya ingin melampiaskan semua keluhan yang telah dialaminya di pasar selama bertahun-tahun. Liang Seng tidak berbicara, dia bertindak seperti pendengar yang berkualitas, tetapi dibandingkan dengan orang-orang biasa di sekitar pasar, bukankah Chen Mo sudah sangat beruntung? Orang-orang harus tahu bahwa mereka ingin berkultivasi tetapi tidak dapat mencapainya. Ketika Liang Seng telah minum beberapa gelas anggur, Chen Mo, dengan mata merah, tiba-tiba berbisik, "Tolong jangan salahkan aku." Saat berikutnya, Liang Seng jatuh ke tanah seolah-olah sudah diberi aba-aba. Pada saat ini, Chen Mo tidak bangun. Dia menatap Liang Seng yang tidak sadarkan diri, meminum anggur di cangkir, dan bergumam. "Saudara Zhou, jangan khawatir. Hidupmu tidak akan dalam bahaya. Ketika aku mencapai tingkat ke-7 kultivasi Ki, aku akan menebusnya untukmu." Setelah mengatakan ini, dia merapikan penampilannya, lalu membantu Liang Seng keluar dari rumah gua dan menuju ke pasar. Tidak seorang pun memperhatikan mereka di sepanjang jalan. Mereka malah dicemooh, karena para pembudidaya peminum dianggap orang yang tidak berguna. Selain itu, selama 2 tahun ini, Liang Seng sangat rendah hati. Selain Chen Mo, dia hampir tidak memiliki kenalan di pasar. Ketika mereka tiba di luar pasar, Chen Mo melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan dan dengan cepat menggunakan jimat tubuh cahaya untuk menyelinap ke dalam hutan, menghilang dalam waktu singkat. Lokasi Medan Roh. Ketiga saudara Qian Yongjian melihat arai pengumpulan roh dan arai penyembunyian yang hampir selesai di medan spiritual, dipenuhi dengan kebanggaan. Mulai sekarang, ini akan menjadi dasar bagi kultivasi keluarga Qian. Adik kedua, adik ketiga, kalian harus cepat menguasai teknik hujan rohani. Meskipun kalian sudah menguasainya, kalian masih perlu terus meningkatkannya. Rumput rohani tumbuh dengan cepat di bawah irigasi teknik hujan rohani. Semakin kuat teknik hujan rohani, semakin baik pertumbuhan rumput rohani. Anak kedua dan anak ketiga keluarga Qian menganggukkan kepala ketika mendengar ini. Perkiraan awal pendapatan dari ladang spiritual ini lebih dari 2000 batu roh setahun, yang sangat kaya. Mereka menatap Qian Yongjian dengan kekaguman di mata mereka. Mungkin dalam waktu dekat, mereka mungkin bisa menembus lapisan ke-7 kultivasi Ki juga. "Kakak, apakah kita benar-benar harus membagi keuntungan dengan Chen Mo kecil itu 70-30?" Qian Yongjian melotot, "Tentu saja. Anak itu memaksaku untuk bersumpah dao surgawi, jika tidak, dia tidak akan memberitahuku lokasi ladang spiritual dengan mengorbankan nyawanya. Apa yang bisa kulakukan saat itu?" Ternyata Chen Mo tidak mau bekerja sama meskipun mempertaruhkan nyawanya, jadi Qian Yongjian tidak punya pilihan selain bersumpah pada dao surgawi sebelum akhirnya setuju untuk bekerja sama. Kedua saudara Qian itu masih merasa sedikit tidak mau. Mereka hanyalah kultivator pelatihan Ki tingkat 6 yang kecil, tetapi pada saat ini, Qian Yongjian berbicara dengan samar.
Penerjemah, 549.690.339. Dan berbicara tentang ladang spiritual yang begitu besar, satu orang saja dapat mengurus setengahnya. Jika kalian memasuki alam ketujuh pelatihan Ki, kalian hampir tidak dapat menyelesaikan bagian yang tersisa, jadi mempertahankannya adalah hal yang baik. Jika kalian benar-benar tidak tahan untuk berpisah dengan manfaatnya, kalian harus menerobos lebih awal. Meskipun saya mengambil sumpah Dao Surgawi untuk tidak menyakiti lawan, kalian belum bersumpah. Setelah mendengar ini, mata kedua orang Qian Lao Er menjadi cerah, dan mereka akan berbicara lagi, tetapi mereka dihentikan oleh tatapan Qian Yongjian. Kemudian, tidak butuh waktu lama bagi Chen Mo untuk muncul di depan mereka sambil menggendong Liang Sheng. Taois Chen, akhirnya kalian di sini. Mengapa kalian tidak melakukan ini lebih awal? Qian Lao Er bergumam, tetapi dihentikan oleh Qian Yongjian. Kepala Chen Mo tertunduk, wajahnya masih pucat, dan dia tampak berjuang dengan dirinya sendiri sebelum akhirnya menundukkan kepalanya. Senior Qian, apakah menurutmu setelah dia bangun, dia akan membenciku? Mendengar ini, kakak ketiga Qian tidak dapat menahan tawa, membencimu. Tidakkah kamu ingin menerobos alam ketujuh pelatihan Qi? Mendengar ini, mata Chen Mo tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipit. Kultivasi selalu tentang kompetisi, dan sekarang setelah semuanya berjalan sejauh ini, dia tidak dapat berpikir terlalu banyak. Paling buruk, dia dapat menebusnya di masa depan. Baiklah, sekarang semua orang sudah ada di sini, semua orang kurang lebih telah menguasai teknik hujan spiritual, tetapi jangan berpuas diri. Saat dia berbicara, Qian Yongjian mengeluarkan beberapa kantong benih tanaman spiritual, memilahnya, dan untuk Liang Sheng yang tidak sadarkan diri, karena dia tidak dapat bangun sekarang, tentu saja dia tidak perlu khawatir. Mereka pertama-tama menempatkannya di salah satu gua sementara yang dipahat di sisi gunung. Qian Yongjian dan yang lainnya semuanya adalah kultivator, dan mereka dengan cepat menabur benih tanaman spiritual di area yang ditentukan. Kemudian, Qian Yongjian mengaktifkan arai pengumpul roh, dan dalam sekejap, ada kilatan cahaya spiritual di mana-mana. Setelah itu, kembali normal, tetapi energi spiritual tetap melimpah. Namun, Qian Yongjian tidak bersantai. Dia duduk untuk mengisi kembali kekuatan spiritualnya, karena arai pengumpul roh skala besar tadi telah mengurasnya cukup banyak. Setelah beberapa saat, dia mulai menyiapkan arai penyembunyian. Ketika arai penyembunyian selesai, Chen Mo agak terkejut. Jika bukan karena menyaksikannya sendiri, dia mungkin tidak tahu bahwa tempat ini adalah ladang spiritual. Seperti yang diharapkan, hidup memang nyaman di bawah pohon besar. Chen Mo tidak bisa menahan kegembiraan saat dia melihat pemandangan di depannya. Mulai sekarang, dia akan mendapat bagian dari rumput spiritual yang dipanen dari ladang spiritual. Pada saat ini, rasa bersalahnya terhadap Liang Sheng menghilang sepenuhnya saat menghadapi rencana masa depan yang indah. Qian Senior, aku mungkin butuh bantuanmu nanti untuk membujuk saudara Zhou. Dia orang yang berhati-hati, dan aku yakin dia akan menjadi bijaksana setelah melihatmu. Jangan khawatir, aku sebenarnya meminta saudara muda kedua untuk menyelidikinya saat kau menyebutkannya sebelumnya. Dia memang orang yang berhati-hati dan bijaksana, kalau tidak, aku tidak akan setuju untuk membiarkanmu membawanya ke sini. Denganku di sini, dia seharusnya menerima kenyataan, dan kau tidak perlu terlalu khawatir. Menerobos alam ketujuh pelatihan Qi adalah hal terpenting bagimu saat ini. Selain itu, pemuda ini juga merupakan individu yang diberkati. Lagi pula, saat kau berhasil di masa depan, tidak akan sulit untuk membawanya, kan? Mungkin kata-kata Qian Yongjian membuat Chen Mo merasa agak lega, atau mungkin karena benih tanaman spiritual sedang ditanam sehingga dia memiliki lebih banyak harapan di hatinya. Bagaimanapun, dia telah kembali normal. Baiklah, sekarang saatnya pemuda itu bangun. Saat berikutnya, beberapa orang memasuki gua yang digali di sebelah ladang spiritual. Namun, saat mereka masuk, mereka tidak melihat sosok Liang Sheng. Di mana pria itu? Keempatnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut sesaat. Seketika, rasa panik yang luar biasa menyebar ke seluruh hati Qian Yongjian. Namun, sebelum dia dapat bereaksi, cahaya pedang yang menyilaukan, seterang Bima Sakti, memenuhi seluruh gua. Tidak peduli apakah tingkat kultivasi mereka adalah lapisan ke-8, atau lapisan ke-6, mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Yang ada dalam pikiran mereka sebelum kesadaran mereka menghilang hanyalah satu pikiran.
Siapa yang menyerang dari belakang? Setelah itu, mereka berempat dipenggal. Sampai kematian mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa Liang Seng adalah orang yang mengambil tindakan dan sebaliknya percaya bahwa Chen Mo telah diikuti, mendatangkan seseorang yang tidak dapat mereka ganggu. Hal terakhir yang dipikirkan Qian Yongjian adalah monster tua lapisan ke-9 kultivasi Qi mana yang kemungkinan besar telah mengambil tindakan. Aku seharusnya tidak serakah. Baru setelah memastikan bahwa keempatnya benar-benar mati dan pergi, tanpa masalah apapun, Liang Seng muncul di gua dengan wajah dingin dan tanpa emosi. Taois Chen, semoga Anda beristirahat dengan tenang dalam perjalanan Anda. Di luar pasar, lapangan spiritual, Liang Seng tidak bergerak sama sekali, atau dia melakukannya dengan bersih dan rapi. Bagaimanapun, dia sama sekali tidak akan menyia-nyiakan kata-kata. Karena di depan para kultivator, menyia-nyiakan kata-kata sebenarnya adalah menyia-nyiakan hidup seseorang, dan Liang Seng sendiri berada dalam situasi seperti itu, memegang kartu trufnya. Bahkan di depan seorang ahli pendirian yayasan, selama Liang Seng punya waktu untuk diam-diam menggunakan teknik 7 anak panah berkepala paku, hanya butuh satu kata kekuatan untuk mengirimmu ke surga. Pada saat ini, dia melihat mayat Chen Mo yang tanpa kepala dan hanya bisa mendesah dalam hatinya. Apa yang disebut perasaan sejati di dunia ini sedikit ketika kepentingan dipertaruhkan, dan sekali terguncang, seseorang mungkin berakhir dengan hasil seperti Chen Mo. Jadi untuk apa repot-repot? Sekarang Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Selama 500 tahun terakhir, selain beberapa teman yang tidak terlibat dalam keuntungan, keluarga Zhou adalah mitra paling tepat yang pernah diajak kerja sama oleh Liang Seng, dan pada akhirnya, itu hampir menjadi situasi yang saling menguntungkan. Tetapi berapa banyak orang di dunia yang bisa berhati-hati dan waspada seperti garis keturunan keluarga Zhou, tahu bagaimana mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Sulit, sulit, sulit. Pada saat ini, Liang Seng juga diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa kali ini Chen Mo adalah pelajaran terbaiknya, jadi setelah ini, dia tidak boleh mencampuri urusan orang lain dan membuat masalah lagi. Liang Seng tidak keberatan menjadi kotor, mencari-cari di antara keempat mayat itu. Kemudian dia melihat Liang Seng mengangkat tangannya, dan 4 bola api putih abu-abu muncul, mengambang di dalam rumah gua. Kemudian Qian Yongjian dan yang lainnya menghilang tanpa jejak di bawah teknik bola api, hanya menyisakan sumber daya kultivasi yang mereka tinggalkan di dunia. Kejutan paling menyenangkan bagi Liang Seng di antara mereka adalah Qian Yongjian, yang benar-benar meninggalkan tas penyimpanan. Ini adalah tas penyimpanan kedua yang ditemui Liang Seng dalam beberapa tahun terakhir. Kali ini, dengan level kultivasi Qi lapisan ke-10 Liang Seng, hanya butuh sedikit waktu untuk membuka tas penyimpanan. Ruang di tas penyimpanan Qian Yongjian tidak besar, jauh lebih buruk daripada tas penyimpanan manajer Sekte Huatian, dengan ukuran hanya setengah kubik. Namun Liang Seng juga tidak membencinya. Lagi pula, siapa yang akan berpikir bahwa sesuatu seperti tas penyimpanan terlalu banyak? Pada saat ini, Liang Seng juga tidak terburu-buru, perlahan-lahan melihat isinya. Tidak banyak jenis barang di dalamnya, tetapi itu membuat Liang Seng sangat senang. Lebih dari 20 batu roh kelas menengah dan sekitar 100 batu roh kelas rendah. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan air mata di matanya. Dia dulu tidak menghargai batu roh kelas menengah, tetapi sekarang dia akhirnya dapat berkata kepada mereka, aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi. Di antara pasar, sepotong batu roh kelas menengah dapat ditukar dengan 100 batu roh kelas rendah, tetapi 100 batu roh kelas rendah akan sulit ditukar dengan sepotong batu roh kelas menengah, yang dapat dikatakan berharga dan langka. Liang Seng juga telah menyimpan lebih dari 3.000 batu roh kelas rendah dalam 2 tahun terakhir, tetapi tidak ada satupun batu roh kelas menengah, baik karena Liang Seng tidak memamerkan kekayaannya dan karena batu roh kelas menengah sangat langka. Namun, Qian Yongjian, sebagai pemimpin klan dari keluarga kultivasi, hanya memiliki batu roh sebanyak ini. Sungguh orang yang malang, beranikah dia mendirikan keluarga kultivasi dengan ini? Tetapi ketika dia memikirkannya, itu tampak cukup normal. Lagi pula, semakin banyak orang dalam sebuah keluarga, semakin banyak pengeluaran yang akan mereka miliki. Mereka tidak seperti Liang Seng, yang sendirian dan memiliki tingkat keberhasilan 100% dengan beberapa jimatnya, menghasilkan keuntungan besar. Sebagai seorang kultivator longgar dengan kultivasi Qi tingkat ke-8, Qian Yongjian secara alami memiliki teknik kultivasi di tangannya. Namun, setelah Liang Seng melihatnya,
dia mengerutkan kening dan langsung membuangnya. Ini adalah metode pemurnian Qi yang tidak lengkap yang jauh lebih rendah daripada kitab suci abadi murni atas. Hanya dapat dikatakan bahwa leluhur Agung Dayan cukup beruntung telah memperoleh metode kultivasi seperti itu saat itu. Sekarang tampaknya leluhur Agung Dayan mungkin tidak berani muncul di pasar saat itu karena alasan ini. Lagi pula, jika Sekte Hijau Atas mengetahuinya, itu mungkin akan menjadi malapetaka. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Liang Seng. Berapa banyak orang di dunia yang dapat melihat melalui panel atribut dan mengetahui metode kultivasinya? Tidak seorang pun dapat melihatnya. Ada berbagai rumput spiritual dan bahan pemurnian yang tersisa di tas penyimpanan. Liang Seng memilah semuanya dan melemparkannya langsung ke sudut tas penyimpanan. Adapun susunan, jimat, dan kepingan giok lainnya, tidak ada bedanya dengan apa yang dikuasai Liang Seng. Namun, teknik hujan spiritual merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Liang Seng. Ternyata ada petani di dunia kultivasi. Secara akurat, teknik hujan spiritual adalah metode untuk membudidayakan rumput spiritual. Semua sekte besar memiliki teknik rahasia yang sama untuk menanam sumber daya rumput spiritual, atau bagaimana mereka dapat menghidupi begitu banyak orang di sekte tersebut dengan hanya mengandalkan pasar selama beberapa tahun. Kemudian barang-barang lain yang ditinggalkan oleh yang lain cukup biasa saja, tetapi Liang Seng tidak mempermasalahkannya. Barang-barang itu akan selalu berguna, setidaknya bisa ditukar dengan batu roh di pasar. Setelah selesai memilah barang-barang ini, Liang Seng melihat ke ladang spiritual lagi, memikirkannya, dan memutuskan untuk tinggal di sini sebentar. Jika tidak ada masalah di pasar, dia hanya khawatir tanpa alasan, tidak ada salahnya untuk melihat situasinya nanti. Pada saat ini, berdasarkan sisa benih rumput spiritual yang tersisa di tas penyimpanan Qian Yongjian, dia telah menebak rumput spiritual mana yang telah dia tanam dan tidak dapat menahan rasa terkejut. Pil pemurni Qi, pil kejernihan, pil detoksifikasi, pil miasma, pil kebingungan, pil stabilitas pikiran. Hampir semua rumput spiritual yang dibutuhkan untuk memurnikan lebih dari 10 ramuan telah ditanam, dan dengan ladang spiritual yang begitu besar, bahkan jika Liang Seng berlatih alkimia setiap hari, itu mungkin akan cukup untuk mendukungnya selama 1 atau 2 tahun. Qian Yongjian benar-benar orang yang baik. Pada saat ini, Liang Seng telah memutuskan untuk tinggal di sini dan menanam rumput spiritual terlebih dahulu, tetapi hari ini ia harus kembali ke pasar karena ia telah pergi bersama Chen Mo sebelumnya. Ia buru-buru menyiapkan beberapa tindakan perlindungan di ladang spiritual, yang sangat tersembunyi sehingga sulit untuk diungkapkan. Kemudian ia kembali ke pasar, berjalan-jalan di pasar, dan menunjukkan wajahnya di depan banyak orang. Suasana di pasar saat ini masih sama anehnya seperti sebelumnya, dengan permusuhan yang jelas antara Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas, membuat banyak pembudidaya lepas ragu untuk mengunjungi toko satu sekte karena takut ketahuan dan menjadi sasaran sekte lain. Dalam keadaan seperti itu, toko-toko dari 7 sekte yang tersisa mengalami sedikit peningkatan dalam bisnis mereka, tetapi tidak seorang pun membahas masalah ini secara terbuka karena mereka diam-diam menghasilkan banyak uang. Rumah gua Qian Yongjian masih ada saat ini, dan rekan Taoisnya dengan anak mereka masih tinggal di sana. Liang Seng memperhatikan mereka beberapa kali, mengingat penampilan ibu dan anak itu. Setelah 2 hari, Liang Seng menggunakan barang-barang dari tas penyimpanan Qian Yongjian dan mencoba menyelidiki rekan Taois Qian Yongjian, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak mengetahui keadaan khusus Qian Yongjian. Tampaknya rekan Taois Qian Yongjian di tingkat keempat kultivasi Qi tidak pernah mendapatkan kepercayaannya, atau mungkin Qian Yongjian tidak memberitahu terlalu banyak karena takut membahayakan dirinya dan anak mereka. Yang dia tahu hanyalah bahwa Qian Yongjian sedang mengerjakan sesuatu yang besar, dan jika berhasil, jalur kultivasi anak mereka akan jauh lebih aman di masa depan. Mengingat hal ini, Liang Seng untuk sementara menahan diri untuk tidak membungkam mereka. Bagaimanapun, ini adalah pasar, dan tampaknya tidak mungkin rekan Taois Qian Yongjian ingin pergi. Namun, Liang Seng mengambil tindakan pencegahan dan meninggalkan jimat pelacak, jika terjadi keadaan darurat. Mempertimbangkan keadaan saat ini, dia tidak akan ragu untuk membunuh jika perlu. Setelah menyelesaikan penyelidikannya di pasar, dia pergi dan kembali ke medan spiritual. Sejak saat itu, kehidupan Liang Seng kembali ke rutinitasnya menggambar jimat, menata susunan, dan mempraktikkan berbagai mantra dan kutukan, tetapi dengan satu perbedaan, dia akhirnya melanjutkan memurnikan pil di luar pasar. Lagi pula,
Tempat yang dipilihnya jarang dikunjungi orang, jadi tidak ada yang akan menyadari bahwa dia sedang memurnikan pil. Kali ini, kualitas pil kultivasi Qi yang dimurnikannya merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Liang Seng. Pil kultivasi Qi berkualitas tinggi. Liang Seng menggunakan rumput spiritual dari tas penyimpanan Qian Yongjian untuk memurnikan pil berkualitas tinggi ini. Mungkin karena kualitas rumput spiritual lebih baik daripada yang dimilikinya sebelumnya, hasil pemurnian pilnya juga meningkat secara nyata. Dengan tingkat keberhasilannya 100% dalam memurnikan pil kultivasi Qi, jantung Liang Seng berdebar beberapa kali lagi dan, setelah beberapa saat, kegembiraannya akhirnya mereda. Adapun teknik hujan spiritual, Liang Seng butuh waktu 1 bulan untuk menguasainya, dan sekarang tinggal menyempurnakan keterampilannya hingga menjadi hal yang wajar. Namun, mengingat situasi saat ini, ia memiliki lebih dari cukup cara untuk mengairi rumput spiritual, meskipun dengan waktu yang lebih lama. Untungnya, Liang Seng berada di lapisan ke-10 kultivasi Qi, atau ia tidak akan mampu menahan tugas mengairi seluruh ladang. Tidak heran Chen Mo ingin dia datang ke sini sejak awal, tampaknya niat Chen Mo telah melampaui kemampuannya sendiri. Karena ladang spiritual masih disembunyikan oleh formasi penyembunyian Qian Yongjian, energi spiritual yang semakin padat di dalam ladang tidak bocor keluar. Namun, untuk berjaga-jaga, Liang Seng telah menempatkan pil miasma dalam radius 10 mil di sekitar ladang spiritual, melepaskan kabut miasma samar. Jika seseorang secara tidak sengaja memasuki area tersebut, mereka akan diracuni dan menyebabkan keributan, yang akan menjadi peringatan bagi Liang Seng. Seiring berjalannya waktu, 1 bulan lagi berlalu, dan rumput spiritual di ladang mulai tumbuh, menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Suatu hari, setelah Liang Seng mengeluarkan teknik hujan spiritual dan memperkuat tindakan pertahanannya sebelumnya, ia bersiap untuk kembali ke pasar sekali lagi. Jika tidak terjadi apa-apa di pasar, ia harus muncul di sana, karena banyak orang yang penasaran dengan rumah guanya sejak hilangnya Chen Mo. Selain itu, karena Chen Mo sudah meninggal, Liang Seng tidak ingin terlibat. Akan lebih baik untuk menunjukkan wajahnya di pasar secara berkala untuk menghindari kecurigaan. Kali ini ketika Liang Seng kembali, ia menemukan bahwa suasana di pasar jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena Sekte Huatian dan Sekte Hijau Atas tampaknya telah berdamai setelah bujukan Ding Yizhen. Setidaknya di permukaan, mereka berdua tampak akur lagi, sangat melegakan para kultivator lepas di pasar. Bagaimanapun, para kultivator lepas yang berafiliasi dengan 3 sekte dan 6 ordo secara alami akan khawatir tentang konflik internal antar sekte. Mereka lebih suka berdiam diri dan menyaksikan situasi yang berkembang daripada terjebak dalam baku tembak itu sendiri. Setelah kembali ke pasar, Liang Seng tidak menarik perhatian apapun, karena ia hanyalah tokoh kecil di tingkat ketiga kultivasi Qi. Dan karena Chen Mo telah menghilang selama lebih dari sebulan, tetangga mereka sama sekali tidak merasa aneh. Lagi pula, Chen Mo dulunya sering menghilang dalam waktu lama karena kemitraannya dengan Qian Yongjian di bidang spiritual. Liang Seng tinggal di pasar selama 3 hari lagi sebelum menemukan bahwa rekan Taois Qian Yongjian tidak menunjukkan tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa, jadi ia memutuskan untuk meninggalkan pasar sekali lagi. Namun, perilakunya ini tampaknya telah meyakinkan tetangganya, yang lebih ramah dan lebih santai. Beberapa bahkan berinisiatif untuk menyambutnya. Ternyata kehidupan Liang Seng yang tidak aktif, sebelumnya telah membuat mereka agak tidak nyaman, karena mereka melihatnya sebagai anomali di antara para kultivator yang terus-menerus bepergian dan mengumpulkan sumber daya. Sekarang setelah dia juga sering mengunjungi pasar seperti mereka, berjuang bersama mereka, Liang Seng tampak lebih ramah dan dapat diterima oleh mereka. Situasi ini membuat Liang Seng mengevaluasi kembali pendekatannya. Sekarang setelah dia memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang terlihat jelas, menghindari masalah sama sekali mungkin bukan metode terbaik. Sebaliknya, tampak mengikuti arus akan lebih kondusif bagi keselamatannya. Dengan mengingat hal itu, kehidupan Liang Seng kembali ke rutinitas biasanya. Di bawah hari-hari yang damai seperti itu, 8 tahun telah berlalu dalam sekejap mata tanpa banyak perubahan dalam tingkat kultivasi Liang Seng. Nama, Liang Seng. Usia, 520. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik, Kitab Suci Abadi Murni atas lapisan ke-10, 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-18 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan. Alam, kultivasi Qi lapisan ke-10. Masa hidup,
16.313. Pada saat ini, Liang Seng sekali lagi menunggu musim panen di ladang spiritual. Namun, kali ini, setelah mengumpulkan rumput spiritual, dia tidak bersiap untuk memulai putaran penanaman rumput spiritual lainnya. Karena dia telah menyimpan cukup rumput spiritual untuk bertahan lama, dan sekarang dia memiliki ambisi yang lebih besar. Dia sekarang ingin tahu rumput spiritual apa yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pembentukan fondasi, dan kemudian memutuskan rumput spiritual apa yang akan ditanam di lapangan spiritualnya. Saat ini, energi spiritual di lapangan spiritual bahkan lebih kaya daripada ketika Qian Yongjian mengatur susunan roh pengumpul, karena Liang Seng telah menghabiskan hampir 300 batu roh tingkat rendah dan menumpuk susunan roh pengumpul lainnya. Adapun formasi penyembunyian yang diatur oleh Qian Yongjian, Liang Seng juga memperkuatnya lagi. Meskipun level awal teknik formasi itu sulit, begitu Anda secara resmi mulai memahami ritme susunan dan mengatur formasi, lebih mudah untuk memahami formasi lain daripada memurnikan pil dan senjata. 7 tahun yang lalu, Liang Seng telah berhasil mengatur susunan penyembunyian. Tidak hanya itu, tetapi dia dapat mengatur sebagian besar formasi dalam pemahaman sejati teknik susunan. Memang, teknik arah level pemula itu sulit, tetapi begitu Anda terbiasa, itu akan menjadi lebih mudah, sifat yang sangat cocok untuknya. Baru-baru ini, ia mulai mencoba untuk membuat teknik arah ilusi di sekitar medan spiritual. Bulan lalu, ia berhasil membuat arah ilusi di sekitar medan spiritual. Ia bahkan menggunakan batu roh kelas menengah untuk mata arai, dan sebagai tambahan dengan level kultivasi lapisan ke-10 kultivasi Qi-nya untuk menghubungkan mata arai, kekuatan arai ilusi itu ditingkatkan lagi. Sebelumnya ia telah memikat seorang praktisi Qi tingkat ke-7 ke area di sekitar medan spiritualnya, menguji kekuatan arai ilusi. Begitu pihak lain memasuki arai, mereka berbalik di bawah ilusi dan mengubah arah mereka menjauh dari medan spiritual, sama sekali tidak menyadarinya. Hasil ini membuat Liang Seng sangat puas, medan spiritualnya kemungkinan akan sepenuhnya diblokir untuk praktisi kultivasi Qi biasa. Dalam keadaan ini, Liang Seng akhirnya melanjutkan kunjungannya yang direncanakan sebelumnya ke pasar gelap, bermaksud untuk mencari resep pil pembentukan fondasi. Sekarang, 8 tahun kemudian, Liang Seng merasa cukup percaya diri untuk menghadapi ilusi pasar gelap tanpa rasa khawatir. Kecuali jika pihak lain adalah ahli dalam pendirian yayasan, tetapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Namun, Liang Seng tetap berhati-hati. Dia tentu saja tidak akan muncul secara langsung dan bertindak gegabah, terutama karena rumor yang dia sebarkan tentu saja tidak sia-sia. Setidaknya, beberapa tahun terakhir ini dia diam-diam mengunjungi pasar gelap untuk melakukan inspeksi, dan cukup banyak kultivator yang mempercayai rumornya dan langsung menuju ke sana. Beberapa dari mereka berhasil memasuki pasar gelap dengan lancar dan kembali ke pasar, kemudian menjadi pengunjung tetap pasar gelap, seperti kultivator bermata satu. Meskipun ada juga orang yang tidak pernah keluar setelah masuk, setidaknya itu menunjukkan bahwa pasar gelap tidak memiliki peluang 100% untuk menimbulkan kecelakaan. Setelah melakukan semua persiapan, dan mengamankan ladang spiritualnya, Liang Seng pertama-tama kembali ke pasar, dan kemudian melanjutkan langkah selanjutnya dari rencananya. Rumah gua yang sebelumnya disewa Chen Mo telah lama berpindah kepemilikan. Hilangnya Chen Mo tidak menimbulkan terlalu banyak kehebohan di pasar. Lagi pula, di antara pasar, para kultivator lepas berjuang mati-matian untuk mendapatkan sumber daya kultivasi. Ada banyak kultivator yang mengalami kecelakaan setiap tahun, tetapi siapa yang akan mengingatnya? Adapun pasangan Taois Qian Yongjian, dia telah menjalani kehidupan yang cukup riang selama bertahun-tahun. Liang Seng agak terkesan dengan kultivator wanita ini. 7 tahun yang lalu, setelah Qian Yongjian menghilang selama setahun penuh dan rekan Taoisnya gagal menemukannya setelah banyak mencari, dia menggunakan rumah gua Qian Yongjian sebagai mas kawin untuk menemukan praktisi kultivasi Qi tingkat 8 yang baru, dan mereka menjadi mitra Taois. Jadi, kultivator wanita ini adalah wanita yang cerdas. Lagi pula, dengan kultivasi Qi tingkat 4 miliknya sendiri, dia pasti tidak bisa mempertahankan rumah gua yang ditinggalkan Qian Yongjian. Sekarang dia dan kultivator tingkat 8 kultivasi Qi telah terbentuk kembali sebagai mitra Taois, seolah-olah dia memiliki dukungan baru. Dia tidak perlu mengambil risiko di luar, dan itu dapat dikatakan sebagai pilihan terbaik. Bahkan terdengar bahwa rekan Taois kultivator tingkat 8 kultivasi Qi saat ini, tampaknya memiliki dendam dengan Qian Yongjian.
Liang Seng hanya bisa menghela nafas mendengar ini, dunia ini penuh dengan perubahan yang tidak terduga, itulah sebabnya orang harus terus hidup, jika tidak semuanya hanya omong kosong. Hidup di masa sekarang, lalu bicara tentang masa depan, kalau tidak, semuanya hanyalah istana di udara. Qian Yongjian sungguh malang, bahkan anaknya menyandang nama keluarga musuhnya. Liang Seng pernah kembali ke rumah gua sewaannya. Setelah menunjukkan wajahnya di pasar, menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, penampilannya benar-benar berubah setelah beberapa kali berbelok di gang. Saatnya menyelidiki situasi di pasar gelap. Pasar, saat ini, melalui perubahan otot, Liang Seng telah berubah menjadi seorang kultivator lepas berwajah asing dengan kultivasi ki alam kelima. Dia berkeliaran tanpa tujuan, tampaknya tanpa tujuan, dan tiba di kios-kios di sisi timur pasar. Pada saat berikutnya, matanya sedikit berbinar. Dia merasa bahwa keberuntungannya bagus kali ini, dan mungkin operasi ini akan berjalan lancar. Itu karena dia melihat kultivator bermata satu yang sudah lama tidak dia lihat. Namun, pihak lain telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam kultivasi mereka, memasuki lapisan ke-6 kultivasi Ki. Jika dia bisa melangkah maju dan menjadi kultivator alam ke-7 pelatihan Ki, bahkan di pasar, dia bisa dianggap sebagai master kecil. Tentu saja, tidak diketahui kapan kultivator bermata satu akan dapat membuat terobosan ke alam ke-7 pelatihan Ki. Itu tergantung pada keberuntungan dan peruntungannya. Setelah matahari terbenam di barat, kultivator bermata satu itu tidak kembali ke rumah guanya. Sebaliknya, ia langsung keluar dari pasar. Melihat situasi ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa keberuntungannya hari ini sangat bagus, karena tampaknya hari ini adalah hari pasar gelap akan dibuka. Namun, kali ini Liang Seng tidak mengikuti kultivator bermata satu itu, tetapi malah mengincar 3 kultivator lainnya. Mereka adalah 3 orang yang sebelumnya telah mendengar berita yang disebarkan oleh Liang Seng, dan kemudian pergi ke pasar gelap dan kembali dengan selamat. Untuk mengetahui situasi di pasar gelap, ia harus bertanya kepada ketiganya. Sedangkan untuk kultivator bermata satu, Liang Seng tidak ingin mengganggunya dan mengekspos dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, ketiga orang ini juga meninggalkan pasar pada waktu yang berbeda. Namun tak lama setelah mereka meninggalkan pasar, mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di hati mereka. Sebelum mereka dapat mengetahui apa yang terjadi, mereka langsung pingsan. Kesadaran mereka semua jatuh ke dalam kegelapan. Adegan ini terjadi secara berurutan 3 kali. Tindakan Liang Seng cepat, akurat, dan kejam. Setelah memindahkan ketiga orang itu ke tempat terpencil, dia menghela napas lega. Selanjutnya, dia akan mencari tahu situasi pasar gelap yang sebenarnya. Dia dengan hati-hati mengatur formasi penyembunyian, memisahkan ketiga orang itu satu sama lain. Dengan tingkat kultivasinya, para pembudidaya lepas ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menembus formasi penyembunyian. Artinya, mereka akan diinterogasi oleh Liang Seng satu persatu, dan mereka tidak akan mengetahui keberadaan 2 orang lainnya. Selama jawaban mereka tidak konsisten, Liang Seng dapat segera mendeteksi anomali tersebut. Ketika ketiga orang itu dibangunkan satu persatu oleh Liang Seng, hal pertama yang mereka tunjukkan ketika mereka sadar kembali adalah ketakutan di mata mereka. Pasar gelap. Seseorang telah menargetkan pasar gelap. Ini adalah reaksi pertama mereka setelah Liang Seng mengajukan pertanyaan pertamanya. Mereka menatap Liang Seng dan diam-diam menyesali bahwa itu adalah nasib buruk bagi mereka. Ketika mereka bertiga menjawab beberapa pertanyaan Liang Seng, mata mereka berkedip. Namun Liang Seng tidak mempedulikannya. Setelah ketiga orang itu menjawab secara bergantian, Liang Seng merangkum jawaban mereka dan mencatat jawaban yang sama. Kemudian dia memulai babak baru pertanyaan. Namun, kali ini Liang Seng mengeluarkan pil pengikis tulang yang telah disulingnya. Ramuan ini tidak memiliki bahaya yang signifikan dalam waktu singkat, dan itu hanya rasa sakit dari tulang yang korosif yang menyerang. Rasa sakit itu akan hilang hanya dengan berteriak. Selama mereka tidak meminum pil detoksifikasi selama lebih dari sehari, mereka tidak akan mengalami kerusakan apapun. 1 jam kemudian, Liang Seng memberi mereka pil detoksifikasi. Ketika mereka sudah tenang, Liang Seng kembali menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak konsisten dari ronde sebelumnya. Setelah ronde ini, Liang Seng sekali lagi menerima jawaban yang sebagian besar konsisten, tetapi mereka bertiga masih memiliki beberapa keraguan. Yah, para kultivator memang tangguh. Namun,
Liang Seng tidak khawatir tentang hal itu. Dia muncul di depan ketiga orang itu satu persatu sekali lagi, tidak mengatakan apa-apa, mengeluarkan pil pengikis tulang, dan mengulangi tekniknya. Wajah ketiga orang itu sudah pucat saat ini, dan mata mereka agak kabur. Ketika mereka melihat Liang Seng mengeluarkan pil pengikis tulang lagi, mereka berteriak dan memohon belas kasihan. Tidak, aku akan bicara, aku akan bicara. Tetapi Liang Seng tidak mempedulikannya. Setelah itu, masing-masing dari mereka menahan rasa sakit yang luar biasa selama 2 jam. Beberapa bahkan buang air besar dan buang air kecil pada saat yang sama sekali kehilangan sikap seorang kultivator. Kali ini, jawaban mereka akhirnya benar-benar konsisten. Namun, Liang Seng tidak membiarkan mereka pergi pada saat ini. Sebaliknya, dia menanyakan kepada mereka sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang telah mereka jawab dengan cara yang sama seperti pertama kali. Kali ini, jawaban mereka mulai berbeda lagi, tetapi Liang Seng tidak terlalu terkejut. Itu karena hati para kultivator, terutama kultivator biasa, selalu jauh lebih kuat dan lebih licik daripada yang dia kira. Itu akan menimbulkan masalah jika dia begitu saja mempercayai mereka. Namun, kali ini Liang Seng yakin bahwa jawaban mereka 70 hingga 80% akurat. Karena itu masalahnya, Liang Seng melepaskan susunan isolasi dari ketiganya, memungkinkan ketiganya melihat jubah pada dua lainnya. Hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jawab pertanyaan yang baru saja kau bohongi itu lagi. Kalau kau masih ingin berbohong, kau bisa menebak apa yang akan kulakukan selanjutnya. Kalau tebakanmu benar, tidak akan ada hadiah. Nada bicara Liang Seng sangat tenang, tetapi bagi mereka bertiga, mereka tampak seperti sedang melihat setan. Bagaimana mungkin dia memiliki cara yang begitu kejam jika dia bukan setan? Sebenarnya, ketika mereka melihat dua orang lainnya tadi, mereka mengerti mengapa mereka baru saja menanggung begitu banyak rasa sakit. Namun, sulit untuk memprediksi apa yang ada di hati seseorang. Pada saat ini, mereka tidak berani berbohong lagi, kalau tidak, mereka tidak berani membayangkan apa hasilnya. Dalam sekejap, mereka bertiga merinci semua situasi yang sebelumnya mereka sembunyikan saat menjawab pertanyaan. Liang Seng berdiri di samping tanpa bergerak, tetapi dengan kultivasinya, dia dapat dengan jelas mendengar suara-suara kacau dari ketiga orang itu. Tampaknya mereka akhirnya berhenti berbohong. Liang Seng menyusun situasi pasar gelap seperti teka-teki, dan secara kasar memilah strukturnya. Namun, Liang Seng masih sangat berhati-hati, menunggu mereka bertiga untuk menghancurkan hati Taois mereka, dan kemudian tiba-tiba mengajukan beberapa pertanyaan lagi, menyebabkan mereka secara refleks mengungkapkan kebenaran. Sekarang seharusnya tidak ada masalah besar, jadi Liang Seng akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Kemudian, dengan kilatan cahaya pedang, ketiga mayat itu dipisahkan. Selanjutnya, Liang Seng masih menggunakan teknik bola api untuk membuang mayat mereka, hanya menyisakan sumber daya kultivasi mereka untuk ditempatkan di tas penyimpanannya. Jika mereka membiarkan mereka pergi hidup-hidup, mungkin ada masalah yang tidak perlu. Liang Seng tidak pernah menjadi orang baik, dan karena dia telah melakukan kejahatan, tidak perlu berpura-pura. Setelah memastikan bahwa ia telah menghapus semua jejak dengan bersih, Liang Seng mengenakan jubah dari ransel mereka dan menuju ke pasar gelap. Jubah ini tidak memiliki metode penyembunyian apapun, itu hanyalah sebuah arai untuk menyembunyikan identitas seseorang, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa pasar gelap dapat bertahan begitu lama. Faktanya, ada lebih dari satu pengendali pasar gelap di balik layar, ada 3 penggarap lepas di tingkat ke-9 kultivasi Qi. Mengenai identitas spesifik mereka, 3 penggarap lepas yang menjawab pertanyaan sebelumnya tidak mengetahuinya. Di antara pasar gelap, ada banyak barang yang tidak diketahui asalnya, dan harganya sangat wajar. Banyak barang yang jauh lebih murah daripada yang ada di toko-toko 3 sekte dan 6 ordo. Itulah sebabnya ada perantara seperti naga bermata satu yang membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga tinggi. Namun, untuk setiap transaksi, pengendali pasar gelap mengambil biaya penanganan sebesar 10%, tetapi banyak penggarap lepas yang bersedia membayar biaya ini untuk mendapatkan kesempatan menyingkirkan barang-barang yang tidak diketahui asalnya. Selain 3 orang pengendali di tingkat ke-9 kultivasi Qi, mereka memiliki beberapa manajer tingkat ke-8 kultivasi Qi di bawah komando mereka, membuat organisasi tersebut sangat erat. Mengenai para penjahat pinggiran,
tiga penggarap lepas tadi tidak begitu jelas, tetapi jika ada yang melanggar aturan, mereka hampir selalu akan ditemukan dalam waktu singkat dan dieksekusi di depan umum. Ini adalah kasus bagi beberapa orang yang mendengar Liang Sheng menyebarkan desas-desus di pasar bertahun-tahun yang lalu dan tidak pernah keluar pada akhirnya. Liang Sheng tidak bermaksud untuk melanggar aturan pasar gelap, dia hanya ingin dengan tenang mengumpulkan bahan-bahan untuk resep pil pembentukan pondasi. Namun, kali ini adalah ujian. Jika ujian ini berjalan dengan baik, lain kali dia memasuki pasar gelap, dia akan langsung mencoba resep pil pembentukan pondasi. Ketika dia tiba di pasar gelap, Liang Sheng menatap teknik susunan ilusi di tebing di depannya dengan mata yang cerah dan bersemangat. Dia bukan lagi orang yang tidak mengerti susunan di masa lalu. Teknik susunan ilusi dari para pengendali pasar gelap sebenarnya cukup kuat, tetapi itu bukan jenis yang kebal. Dengan pemikiran ini, Liang Sheng menjadi tenang sepenuhnya dan kemudian, tanpa ragu-ragu, melangkah ke pasar gelap. Ketika dia melangkah ke teknik susunan ilusi, sensasi pusing menyerangnya. Liang Sheng segera melindungi dirinya sendiri dan tidak terpengaruh, tetapi dia masih berpura-pura grogi di permukaan sampai seseorang berbicara dari sisi lain. Teman Taois. Pada saat ini, Liang Sheng tampaknya baru saja sadar kembali dan buru-buru membalas sapaan itu. Namun, orang lain itu juga bersembunyi di balik jubah, dan jubahnya berbeda dari milik Liang Sheng dan si kultivator bermata satu, tampaknya seorang manajer pasar yang biadab. Melihat Liang Sheng sadar kembali, pihak lain itu tidak banyak bicara tetapi hanya mengangkat tangannya dan membuat gerakan menyambut imajiner. Liang Sheng juga tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengangguk dan melangkah langsung ke pasar gelap yang sebenarnya. Struktur pasar gelap seperti pasar kecil yang berdiri sendiri tempat Anda dapat membeli dan menjual barang. Untuk membeli atau menjual sesuatu, Anda harus pergi ke platform tinggi di depan gedung kecil dan mendaftarkan kebutuhan Anda. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda harus membayar deposit, dan permintaan pembelian Anda akan ditampilkan di sebelah platform tinggi, membuatnya sangat mudah. Jika Anda ingin menjual sesuatu, Anda hanya perlu mendaftarkan informasi tentang apa yang Anda jual. Jika terjadi transaksi, Anda harus membayar komisi 10%. Baik membeli atau menjual, tidak ada informasi pribadi yang akan didaftarkan. Setiap orang menerima slip giok, dan begitu ada berita, Anda akan mendapatkan perintah pada slip giok Anda. Tentu saja, Liang Sheng tidak akan menjual apapun kali ini. Dia hanya dengan tenang berkeliaran di pasar gelap, mencari targetnya. Di pasar gelap, ada kehadiran samar dan tersembunyi dari tiga kekuatan terpisah. Seperti yang diharapkan, mereka seharusnya adalah tiga pengendali tingkat ke-9 kultivasi Qi di balik layar. Selain itu, ada beberapa kehadiran tingkat ke-8 kultivasi Qi. Liang Sheng tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, kekuatan seperti itu tidak dapat diabaikan di pasar. Tidak heran pasar gelap telah diwariskan begitu lama. Mereka memiliki kekuatan dan struktur yang terorganisasi dengan baik, yang benar-benar mengesankan. Pada titik ini, Liang Sheng melihat sekeliling dan melihat beberapa barang bagus, seperti bulu serigala iblis untuk membuat sikat rambut serigala berkualitas tinggi. Namun, dia tidak membelinya. Sikat rambut serigala ini terkait dengan identitasnya saat ini sebagai pembuat jimat di pasar, dan dia tidak akan mencari masalah, meskipun kemungkinan mendapat masalah sangat kecil. Meskipun demikian, dia sangat gembira dengan bahan pemurnian lainnya seperti baja 7 warna dan batu roh emas. Liang Sheng tidak ragu untuk membeli sejumlah besar bahan pemurnian. Tentu saja, orang-orang di pasar gelap sedang memperhatikan. Tampaknya teman Taois ini adalah pemurni artefak. Meskipun mereka tidak mengetahui tingkat kultivasi satu sama lain karena jubah, mereka semua memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Lagi pula, di pasar gelap, selama orang tidak melanggar aturan, mereka dapat menyesuaikan barang secara pribadi, seperti meminta alkemis untuk memurnikan pil dan berdagang saat mereka bertemu lagi. Selanjutnya, para penggarap lepas yang tidak mengetahui identitas masing-masing memiliki pikiran mereka sendiri, dan Liang Sheng menerima banyak tindakan niat baik. Bahkan ada seseorang yang bertanya kepada Liang Sheng apakah dia dapat memurnikan alat sihir dua pola. Liang Sheng menggelengkan kepalanya dan orang itu pergi sambil mendesah. 3 hari kemudian, pasar gelap ditutup. Semua orang pergi pada waktu yang berbeda. Mengenai apakah mereka takut disergap, salah satu pengendali tingkat ke-9 kultivasi Qi dari pasar gelap secara pribadi menjaga bagian luar untuk mencegah kejadian seperti itu terjadi.
Setelah Liang Seng pergi, dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan, jadi dia langsung kembali ke pasar, menunggu 7 hari berikutnya tiba. Selama 7 hari ini, Liang Seng tidak menganggur. Dia pertama-tama kembali ke wilayah medan spiritual, yang secara alami bebas dari kecelakaan. Setelah dia memeriksanya dan tidak menemukan kelainan, dia kembali ke pasar. Kali ini, dia secara pribadi menjelajahi situasi di pasar gelap, jadi dia cukup puas dengan tindakan ketat pasar gelap. Lebih jauh, dia berkeliling pasar gelap secara pribadi, tidak hanya untuk memeriksa organisasi pasar gelap tetapi juga untuk menyelidiki teknik susunan ilusi. Meskipun Liang Seng tidak menemukan fokus susunan, dia sudah yakin bisa menembus susunan pasar gelap. Namun, itu akan membuatnya kehilangan 2 batu roh kelas menengah, yang membuatnya merasa sedikit tertekan. Pengendali pasar gelap mungkin tidak menyangka akan ada Master Arai di tingkat ke-10 kultivasi Qi di pasar yang telah melihat pertahanan mereka. Karena ini masalahnya, Liang Seng tidak lagi berencana untuk bersembunyi. Dia memang membutuhkan resep pil pembentukan pondasi sekarang, dan dia siap untuk menunjukkan kebutuhannya secara langsung dengan memesan menara pasar gelap. Meskipun ini akan memiliki beberapa kerugian, kekuatan absolut Liang Seng, dikombinasikan dengan situasi di pasar gelap, tidak menimbulkan masalah baginya. Terlebih lagi, Liang Seng bahkan menduga bahwa resep pil pembentukan pondasi pada akhirnya mungkin jatuh ke tangan pengendali pasar gelap. Namun, hal-hal spesifik akan bergantung pada situasi. Di hari-hari berikutnya, saat Liang Seng menunggu, 7 hari berlalu dengan cepat. Kali ini, Liang Seng sepenuhnya siap, menumpuk lebih dari 300 jimat Vajra di tubuhnya. Selama tidak ada masalah pada saat pertama, apa yang bisa dilakukan 3 kultivator lepas di tingkat ke-9 kultivasi Qi padanya. Setelah memasuki pasar gelap, Liang Seng langsung menuju menara dan melepaskan permintaannya. Manajer jubah di menara terkejut, tetapi kemudian dia bereaksi. Senior, ini membutuhkan 100 batu roh kelas rendah sebagai deposit dari Anda. Liang Seng tidak ragu-ragu, melambaikan tangannya dan 100 batu roh menumpuk di menara. Tas penyimpanan. Melihat situasi ini, manajer jubah menara pasar gelap menjadi lebih rendah hati, menebak dalam hatinya bahwa orang ini mungkin seorang kultivator hebat di tingkat ke-9 kultivasi Qi. Liang Seng menginginkan efek saat ini. Dia kemudian pergi dengan slip giok, yang akan mengingatkannya jika ada berita. Setelah Liang Seng meninggalkan menara bangunan kecil dan terus berjalan keluar, kali ini dia sedang melihat rumput spiritual. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Liang Seng, yang sedang melihat rumput spiritual, sedang melihat bahan pemurnian terakhir kali. Di dalam bangunan kecil, begitu Liang Seng pergi, ketiga kultivator di tingkat ke-9 kultivasi Qi berkumpul bersama. Mereka diam-diam memperhatikan Liang Seng, menemukannya sedang melihat rumput spiritual, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Pihak lain mungkin seorang alkemis di tingkat ke-9 penipisan Qi. Saya pikir kita bisa memberinya resep pil pembentukan fondasi. Ketika 3 kata, pil pembentukan fondasi, disebutkan, mereka bertiga bernapas sedikit lebih berat. Bukankah mereka bekerja sama untuk membuka pasar gelap hanya untuk mengumpulkan sumber daya dan menunggu munculnya pil pembentukan fondasi? Sebenarnya, mereka juga berpikir untuk memurnikan pil pembentukan fondasi, tetapi sayangnya, mereka telah berkultivasi sebagian besar waktu, jadi keterampilan alkimia mereka buruk. Setelah menghabiskan 3 set bahan, mereka benar-benar menyerah, dengan jujur menyimpan batu roh, membuka pasar gelap untuk mendapatkan keuntungan, dan menunggu 3 sekte dan 6 ordo untuk merilis pil pembentukan pondasi. Untuk memurnikan pil pembentukan pondasi, setidaknya diperlukan seorang alkemis pemurnian Qi lapisan ke-7. Sangat sulit bagi para kultivator lepas untuk mencapai alam lapisan ke-7 pemurnian Qi dan meningkatkan keterampilan alkimia mereka. Itu membutuhkan berkah yang dalam dan bakat yang luar biasa. Jika mereka tidak bisa mendapatkan pil pembentukan pondasi saat masa hidup mereka mendekat, mereka hanya bisa meratapi keberuntungan mereka yang tidak mencukupi. Jadi, ketiganya dengan cepat mencapai kesepakatan. Demi pembentukan pondasi, mereka bertaruh. Saat berikutnya, Liang Seng, yang masih berkeliaran di pasar gelap, tersenyum di bibirnya saat slip giok di tubuhnya berdengung dan menunjukkan tanda-tanda aktivitas. Resep pil pembentukan pondasi seharusnya sudah tersedia sekarang.